Ya, Anda bisa dilihat di situ ya. Introduction-nya ya tentang DNS atau kepanjangannya ini ya, Domain Name System ya. Saya rasa Anda sudah familiar ya dengan DNS ini ya. Mungkin sudah. Saya rasa kalau sekarang akses website itu pasti sudah akses website semua kan, sudah tahu semua ya. Nah, itu mungkin istilahnya ada yang sudah tahu, ada yang belum. Istilahnya yang berkaitan dengan nama websitenya ya, itu nama domain kan biasanya ya. Nah, itu yang membahas itu adalah DNS ini ya. Atau topik yang membahas itu adalah DNS ini. Jadi introduction-nya ya, DNS merupakan sistem ya berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan, mengkonversikan nama host mesin domain ya ke alamat IP, Internet Protocol, dan sebaliknya ya, dari IP ke host. Atau istilahnya reverse mapping ya. Jadi kita manusia mungkin kalau sudut pandangnya gini ya, manusia itu cenderung mudah untuk mengingat nama ya daripada IP ya, maka mungkin itu yang salah satu untuk menginspirasi munculnya DNS ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengakses sebuah website ya, kita akan ngetikkan URL ya, nama domain website tersebut ya, domainnya itu kan sebenarnya nanti dihubungi juga IP-nya, yang dihubungi itu IP-nya juga ya, di IP-nya juga, IP servernya gitu ya. Kalau web ya berarti web server gitu ya. Misalkan ya di sini ada nama mesin www.polynema.com misalkan, atau .polynema.ac.id, itu nanti dipetakan ke IP tertentu, misalkan 114.64177. Nah ini ya berkaitan dengan mapping itu ya. Berarti nanti domain ini ya mappingnya ya ke IP itu ya, atau sebaliknya ya. Mapping dari IP ke nama hostnya. Ya. Nah, tujuan lainnya untuk routing email ya, telnet, FTP, web ya, dan lain-lain ya. Tadi ya, manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP yang panjangnya 30 bit itu ya di IPv4 ya. Nah, sedangkan komputer itu berkomunikasinya lewat IP ya. Misalkan dari tempat Anda, host Anda mengakses www.polynema.ac.id, berarti kan mengakses data di web servernya Polynema ya. Nah, Anda punya IP ya, nanti web servernya Polynema juga punya IP ya. Maka itu nanti untuk berkomunikasi ya, mesinnya berkomunikasi lewat IP ya. Terkadang untuk website yang besar ya, itu kadang dia pakai geolocation server mungkin juga ya, dimungkinkan kayak gitu. Artinya kan nanti mungkin untuk user yang di area tertentu ya, misalkan kita bicara Google ya, di Asia ya mungkin di handle oleh servernya dia yang mengcover wilayah Asia, misalkan kayak gitu ya. Mungkin yang di Eropa ya nanti di handle oleh data centernya atau servernya dia yang di Eropa kayak gitu. Nah itu kan kalau kita mau cari IP ya atau mengingat IP itu kan susah ya. Tapi kalau kita mengingat nama itu kan cenderung mudah ya. Dan juga kalau misalkan kayak tadi ya geolocation ya, itu kan beda-beda IP-nya ya. Kan yang IP servernya di Asia beda dengan IP servernya di Eropa ya. Jadi kalau nanti kita misalkan pindah ya, kalau pakai geolocation kayak gitu ya, kalau hanya berbasis IP, perlu kita ingat IP-nya itu ya. Kadang kita mengingat satu IP, satu nomor IP ya, saja susah, apalagi kalau harus banyak kayak gitu ya. Nah ini historinya ya. Jadi misalkan di sini ada host-host ya, terus host 1, host 2, host 3 ya.
belum ada namanya, terus kemudian ada masternya ya, atau servernya gitu ya. Nah, masing-masing di sini ya punya IP sendiri-sendiri katakannya. Kalau misalkan ada yang baru mau gabung ya, makanya dia perlu update ya, update mesin dia ke servernya ya. Nah, jadi muncul ide untuk membuat sistem database terdistribusi yang mempunyai data mengenai pemetaan host ke alamat IP dan sebaliknya ya. Dengan adanya pendistribusian database ya, nama host dan IP, maka tiap organisasi yang memiliki jaringan di dalam domain tertentu hanya bertanggung jawab terhadap database informasi pemetaan nama host dan alamat IP pada jaringannya saja yang biasa disebut zone ya. Jadi ini kan kayak ada database ya nanti kan. Ini kan servernya kan nyimpan database, hostnya, IP-nya kayak gitu ya. Kalau hanya tertentu ya, belum mengikuti atau mengikuti standarisasi DNS ini ya, dia yang tahu hanya lokal itu aja ya. Misalkan ini jaringannya Poltek gitu ya. Dia ya hanya bertanggung jawab di lokal itu ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah keluar, orang luar nanti mungkin tidak tahu kayak gitu ya. Administrasi domain tersebut dilakukan secara lokal ya. Nah, makanya kan kalau misalkan berkomunikasi dengan yang lain ya, yang lokal tadi kan susah ya. Makanya muncul ide untuk membuat database yang terdistribusi ya. Jadi nanti ada apa zone-nya ya yang berkaitan dengan tadi ya pemetaan IP ke host-nya atau sebaliknya ya. Tapi itu database-nya terdistribusi ya. Semua bisa mengenali ya, dapat diakses oleh yang di internet ya. Nah, ini Paul Moka Petris ya pada 84 ya akhirnya mengusulkan sistem database terdistribusi ini ya yang disebut dengan DNS tadi ya. Standarisasinya ini ya di dokumen RFC 882 sama 883 ya, dan akhirnya digunakan sampai sekarang ya. Jadi walaupun yang tadi masih lokal-lokal ya. Kalau dicari di tempat lain mungkin tidak mengenali dengan adanya database yang terdistribusi ini ya, DNS ini, maka nanti walaupun dia berada di zone yang lain ya, dari tempat lain pun bisa mengakses gitu. Nah, ini cara kerjanya ya. Cara kerjanya ya. Ada ilustrasinya ini ya, ada client ya atau resolver ya. Kemudian ada kalau DNS ya pasti ada DNS servernya ya. Itu kalau kita bicara itu ya DNS ya, DNS-nya itu layarnya aplikasi ya, layarnya aplikasi. Kemudian tapi kalau berkomunikasi ya melibatkan layar yang lain ya. Nah, di sini kalau Anda mengakses ya suatu web server ya berarti kan meminta ke servernya ya. Kemudian nanti servernya akan melihat database DNS-nya ya. Dia bisa resolve nggak? Bisa resolve nggak? Kalau bisa resolve nanti ya di respon. Nah, tapi kalau misalkan dia ternyata tidak ada di database-nya, maka dia nanti akan meminta server lain ya yang mempunyai itu. Nanti muncul jawaban di situ ya, memberikan petunjuk server DNS lain ya. Atau juga ada pilihan lain, request-nya gagal ya. Kalau ternyata itu di database lain pun tidak ada ya, berarti mungkin domain itu belum ada ya. Atau mapping tadi belum ada ya dari nama ke IP atau sebaliknya. Tadi memang belum ada domainnya kayak gitu. Ya. Terus
strukturnya ya, DNS sendiri ya, strukturnya itu struktur database-nya itu mirip Unix ya atau Linux ya. Unix base ya. Jadi kayak pohon ya. Jadi yang paling atas itu nanti adalah root domainnya ya. Biasanya disimbolkan dengan titik ya. Kalau DNS ya, tapi kalau yang di Unix kan yang paling tinggi kan root itu biasanya slash ya, dengan slash ya. Kemudian nanti ada cabang-cabang di bawahnya ya. Jadi nanti ada top level domain ya, ada top level domain ya, ada root domainnya ya. Kemudian nanti ada subtree-nya gini ya, atau ada TLD, ada nanti dimungkinkan juga dari TLD itu tadi nanti punya sub domain ya, atau subtree ya istilahnya kalau di sini ya. Ada domain, ada subdomain. Ya, jadi contohnya apa ya? Contohnya misalkan, nah ini ya. Ini kalau ini sebelum ke contoh ya, strukturnya yang tadi ya. Kalau domain strukturnya hampir sama kayak Linux atau Unix ya. Yang paling tinggi ya kalau Unix atau Linux itu slash ya. Nanti ada slash, terus ada yang utama ya, ada slash bin, slash etc, slash usl, slash var dan seterusnya ya. Nah, nanti di dalamnya ada sub-subnya lagi, ada subtree-nya lagi ya. Terus sama juga kalau yang di domain itu, tapi dilambangkannya dengan titik ya, dot ya. Nah, yang TLD atau top level domain itu mungkin Anda yang sudah paham ya, juga ya. Yang familiar ada .com, .net, .mil, .gov, .edu dan seterusnya ya, dengan perentukannya sendiri-sendiri ya. .net, .com ya, .org ya, dan seterusnya. Nah, di dalamnya nanti bisa juga ada subtree-nya. Yang implementasinya kalau domain itu subdomain ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan Polynema ya, www.polynema.ac.id. Titik itu merupakan root domainnya, terus ID itu merupakan top level domainnya ya. AC itu merupakan second level domainnya, Polynema itu merupakan third level domainnya ya. www ini apa? Nah, World Wide Web ya. Terus kemudian nanti kalau ini sudah lengkap ya, misalnya kita ngetik ya www.polynema.ac.id ya. Itu yang disebut FQDN ya. Atau fully qualified domain name ya. Sebuah domain yang lengkap ya. Jadi ada World Wide Web-nya ya, www, kemudian ada namanya sendiri ya, yang dalam hal ini Polynema ya, yang top level third level domainnya, terus second level domainnya AC, terus ID itu top level domainnya ya. Atau mungkin yang lain misalkan .com ya, berarti ya top level domainnya .com ya, atau .net atau yang lain ya, terus kemudian diikuti namanya ya. Jadi yang top itu bukan namanya ya, namanya domainnya, tapi yang ekstensinya ya, setelah dot itu ya. Dot itu rootnya ya, TLD-nya apa itu. Jadi kalau misalkan ada mungkin nama web ya, organisasi ya, terus mungkin perusahaan, mungkin yang lain, mungkin pribadi juga kan bisa ya, itu bukan yang top level domainnya, tapi ya itu ya. Nah, ini contohnya ya untuk struktur DNS-nya. Ada yang mengatur ya, kalau domain itu ada yang mengatur ya. Misalkan ya, untuk domain-domain tertentu itu harus ada syaratnya ya. Misalkan Anda beli ya di ESP ya, itu kalau untuk domain-domain yang tertentu ya, yang umum mungkin nggak butuh syarat yang rumit, tapi untuk yang peruntukan khusus ya, misalkan kayak institusi pendidikan ya, itu kan bisa kalau di Indonesia ya, itu kan kalau kampus ya .ac.id, kalau sekolah kan .sch.id ya gitu ya.
Atau kalau yang pendidikan ya, pendidikan secara umum ya, atau di dunia itu kan biasanya .edu gitu ya. Nah, untuk syarat-syarat yang tertentu mungkin aja ada syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau di Indonesia ya itu nanti lembaganya ya yang mengatur adalah istilahnya ini Pandi ya. Itu namanya Pandi ya, pengelola nama domain internet Indonesia ya. Misalkan ini kasusnya .ac.id tadi ya. Kalau misalkan sebuah kampus baru didirikan ya, maka dia perlu beberapa persyaratan ya. Misalkan surat keterangan ini, surat keterangan pendirian lembaga dari kementerian ya. Kemudian surat keterangan permohonan ya dari rektor atau pimpinan perguruan tingginya kayak gitu. Mungkin ada KTP, paspor ya kayak gitu untuk melengkapi ya. Harus diajukan ya kayak gitu. Harus diajukan dulu ya. Nanti kalau misalkan ya sudah polinema tahapannya itu ya. Polinema itu mendaftarkan nama domainnya dulu ya yang paling tinggi ya. Polinema.ac.id ya. Nah, maka nanti Polinema diberikan atau didelegasikan untuk mengelola domain tersebut ya. Polinema.ac.id yang merupakan subdomain dari ac.id gitu. Nah, nanti kalau sudah ya misalkan Polinema berkembang dia bikin apa? Sistem informasi yang mungkin digunakan untuk kepentingan internal ya, misalkan untuk akademik, siakat gitu ya, untuk keuangan, SIMKEU ya, SIM keuangan, misalkan untuk kepegawaian, SIM kepegawaian kayak gitu. Nah, itu nanti masing-masing bisa diberikan lagi subdomain. Ya, jadi muncul misalkan portal ya, portal polinema.ac.id. Ya. Mungkin nanti ada di dalamnya portal ini kalau di kita ya di Polinema itu kan single sign on ya atau SSO ya istilahnya ya. Jadi kita login satu kali bisa masuk ke berbagai aplikasi yang sudah diintegrasikan ya. Misalkan portal nanti kita bisa masuk ke Siakat ya. Bisa masuk ke yang lain ya kayak gitu ya. Nah, itu nanti subdomainnya lagi ya yang ada di bawahnya ya Polinema tadi ya. Terus dengan adanya hierarki tadi maka nanti tidak akan ada nama host yang sama ya, pada domainnya sendiri ya atau pada subdomainnya kayak gitu. Karena kenapa ya? Semuanya unik ya, semuanya unik ya. Terus berarti ya tidak ada konflik nanti ya untuk menghindari konflik juga ya. Tidak ada konflik nama, penamaan organisasi ya. Misalkan namanya sama ya tapi organisasinya berbeda ya. Yang mungkin yang lebih dulu ya, yang lebih dulu yang bisa menggunakan nama tersebut ya. Yang lebih dulu mengklaim gitu ya mungkin ya. Kalau misalkan ada yang lain bikin nama yang sama ya, organisasi lain bikin nama yang sama ya maka dia tidak bisa klaim ya karena sudah digunakan oleh yang lebih duluan ya. Kalau yang internasional ya tadi ya yang TLD top level domain itu yang mengatur adalah Internik ya. Internik. Nah, kemudian ini contoh-contohnya ya untuk yang domain generik ya. TLD-nya ada com, net, gov, mil, .org, .edu, .int ya. Kemudian ada .aero, .biz, .info ya, .museum, .name, .pro. Nah, tapi sekarang ini lebih banyak lagi ya domain-domainnya ya berkembang ya misalkan untuk negara ya, untuk ID, untuk Indonesia ya, untuk ada .co.id kan ya, ada kalau misalkan di breakdown lagi ke negara ya itu bisa macam-macam lagi ya. Misalkan di Indonesia.id ya bisa .net.id atau .id sendiri ya atau .co.id, .web.id dan seterusnya. AU untuk Australia ya, UK untuk Inggris ya dan lain-lain banyak ya. Nah, ini
root name server ya, contohnya ya. Ini contoh alamatnya, address root server ya. Misalkan untuk VeriSign ya, itu IP-nya sekian. Ya. Misalkan untuk IANA ya, itu IP-nya sekian ya. Ada US Department of Defense ya, ada IP-nya sendiri ya. Ini yang apa yang di Amerika ya, di Amerika untuk address root servernya ya. Kemudian untuk apa, untuk permintaan ya, kayak tahapan permintaannya itu seperti ini ya. Jadi misalkan ada yang melakukan query ya, neon.js.virginia.edu ya, itu berarti dia mereferensi ke edu name server ya. Kemudian nanti ini rekursif ya, berulang-ulang gitu ya. Ya request ya, di sini ada query ya, atau request, ada respon ya. Terus ada request lagi yang kedua ke sama tadi ya, neon.js.virginia.edu tadi setelah mengacu ke yang edu name server turun ke ini ya. Ke root server dulu ya, kemudian ke edu server, kemudian ke virginia.edu ya server, kemudian baru ke JS-nya ya. Jadi bertahap kayak gitu ya, rekursif bertahap query-nya. Kemudian ada lagi yang namanya cache ya, caching-nya untuk mengurangi traffic informasi mapping antara IP dan name server disimpan di cache. Ya, jadi kalau ada query ya di request ke server ya, yang sebelumnya mungkin sudah pernah diakses, dia tidak perlu menghubungi langsung menghubungi servernya ya. Mungkin kalau dia ada di cache-nya ya diambilkan dari cache dulu. Baru data-datanya yang perlu diupdate nanti itu baru yang mendownload dari servernya kayak gitu. Nah, itu nanti mengurangi mengurangi beban bandwidth kayak gitu untuk cache ya. Nah, ini kemudian teknisnya ya, untuk apa? Teknisnya ya, misalkan untuk membuat sebuah domainnya itu ada record database-nya ya, yang disebut RR ya. Nanti dia disimpan pada file konfigurasi zone file-nya pada name servernya. Nah, ini misalkan contohnya kayak gini kalau mengatur ya. Contoh ininya apa? Konfigurasinya. Ya, misalkan db.mylab.com ya. Ini ada time to live-nya ya. Nanti ada refresh rate-nya berapa ya, expire rate-nya berapa, kemudian nanti ada pemetaannya ini. mylab.com itu name servernya ini ya, PC4 dan seterusnya ini. Kemudian nanti ada mapping-nya untuk IP-nya ya, kayak gini. Soalnya ada beberapa backup ya untuk name servernya ya. Dalam PC4 yang tadi ya, ini name servernya pc4.mylab.com, IP-nya 10.0141 ya. Nah, kalau di Linux ya, Red Hat ya atau yang lain ya, itu biasanya servisnya ya atau aplikasi yang berkaitan dengan DNS itu namanya bind ya, bind ya. Nah, kalau mengkonfigurasi nanti membutuhkan beberapa file ini ya yang ada di konfigurasi. Di antaranya ya itu ada di lokasinya di varname ya. Kemudian ada juga di etc ya dan seterusnya ya. Ada name.conf ya, itu letaknya di etc/etc, ada name.ca ya, itu di varname ya. Name.local di varname juga ya. Terus nanti ada membuat master server ya. Nanti ada file zone ya, yang itu mapping dari nama ke IP atau yang sebaliknya reverse zone, mapping dari IP ke nama ya. Itu ada file name.conf ya, itu konfigurasinya ada option include ACL server ya.
Nah, ini peruntukannya untuk apa ya? Berarti nanti apa di sini ya peruntukannya, terus nanti apa yang perlu kita konfigurasi ya. Ini ada optionnya. Lalu transfer ada directory ya. Nanti apa konfigurasi servernya ya. Directory-nya itu letaknya di mana, misalkan ya di mapping ke directory mana ya. Kayak gitu. Ini perlu Anda tahu ya, perlu Anda tahu. Tapi untuk prakteknya nanti untuk DNS yaitu di matkul semester depan kayaknya ya, di manajemen Telkom. Misalkan materinya mungkin bisa saya kasih tahu ya sebentar. Untuk ada pertanyaan mungkin sampai sini. Kok draft ya, sorry. Ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang ditanyakan mungkin. Belum, Mbak, mungkin. Belum ya. Untuk contoh implementasinya ya. Untuk contoh implementasinya mungkin sekilas ya. Manajemen Telkom ini. Untuk DNS, sebentar ya, DNS. Nanti ada di apa? Manajemen Telkom, di situ nanti bahas web server ya. Kemudian ada mail server ya, ada DNS server kayak gitu. Mana ya DNS? Saya lihat dulu ini kayaknya. Nah ini ya DNS server ya. Nanti instalasi ya, install paketnya. Ya, install paketnya ya, bind ya, bind 9 biasanya ya package-nya. Nah, ini kemudian nanti kita lihat statusnya ya, terus kita konfigurasi. Itu letaknya di etc bind name conf lokal ya. Saya bisa tunjukkan juga ya, ini masih bisa nggak ya Debian saya. Nah ini ya. Ini contohnya ya, jadi bentar. Nah, misalkan ya Anda nanti untuk apa konfigurasi ada beberapa yang perlu diinstal ya atau dikonfigurasi ya. Yang diinstal paketnya bind 9 ya, terus apa nanti masuk ke sini misalkan ke etc ya. etc bind ya. name.conf.local. Langsung dibuka di text editornya ya.
kayak nano misalkan ya. Nah, ini nanti ada yang perlu di ini ya. Misalkan untuk percobaan ini ya, untuk percobaan ini psdku.net ya, apa domainnya ya. Terus kemudian nanti filenya dia mengajukan file mana, ini etc bind-nya, ada db psdku.net, nanti ada soon forward-nya ya. Jadi untuk mapping apa host ke IP dan yang reverse-nya dari IP ke domainnya kayak gitu ya. Nanti ada juga apa forwardernya ya, itu memconf ya forwardernya, nanti kalau localhost ya biasanya atau mungkin alamat IP servernya ya itu bisa diatur ya di situ. Nah ini misalkan ya ini forwardernya, kalau IP-nya lokal ini kita set IP-nya ini ya, IP di lokal ya 192.168.10.1 ya, itu nanti bisa dilakukan ya. Terus nanti ngatur ini ya juga, ini db.domain-name ya, yang ini tadi ya, db.psdku.net ya. Nanti muncul itu ya, ngatur name servernya ya, NS ini ya. Terus kayak gini ya mungkin tampilannya IP-nya ya. Kalau sudah sampai nanti bisa selesai ya, ada nih resolve-nya ya, etc resolve.conf itu nanti name servernya berapa ya. Nanti di resolve ke domain apa ya. Terus kita restart ya biasanya ya. Nah, terus nanti kita ngeceknya pakai NS lookup ini. Ya, ini nanti yang Anda lakukan ya. Anda lakukan untuk prakteknya ya. Nah, tapi nanti Anda bukan lokal ya, Anda belum praktek bikin DNS-nya ya. Anda langsung praktek aja untuk ceknya ya, cek DNS servernya ya kayak gitu. Nah, itu ya, ini kan untuk cek psdku.net tadi yang dibuat, nanti kalau DNS lookup psdku.net, nah nanti ketahuan servernya berapa IP-nya ya. Terus domainnya apa tadi, servernya apa ya. Kalau mungkin dia punya IP lebih dari satu, ya mungkin ditampilkan di situ ya. Oke, itu mungkin sekilas ya, tapi nanti kita lakukan ya di semester 4 ya. Terus untuk prakteknya ya berkaitan dengan DNS ini, nanti Anda nggak perlu pakai tadi ya Linux, tapi langsung pakai aja CMD ya, pakai CMD ya. Terus nanti Anda bikin laporannya. Anda praktekkan ini terus bikin laporan ya. Di apanya ini ya masuk CMD ya. Nanti lakukan perintah nslookup ya. nslookup 5 website yang berbeda, nanti biar bisa tahu IP-nya ya kayak gitu. Misalkan ini nslookup kayak di modul, misalkan nslookup www.facebook.com. Nah, nanti ketahuan ya IP-nya ya. Nah, ini DNS-nya Google ya, ini DNS-nya Google ya, tapi kalau Facebook-nya sendiri ya, itu IP-nya nanti ini ya, 157 ya, 240, 208 atau 35. Nah, ini benar enggak atau ini mungkin editan ya, Anda bisa lihat juga WUIS ya. Tapi kalau di Anda bisa pakai apa alamat ini ya. Kalau di Linux bisa ya WUIS. Oh, ini nggak bisa ya kalau WUIS. Bentar. Anda bisa memanfaatkan tool ya, tool yang ada di internet ya. Mungkin untuk verifikasi ya. Untuk verifikasi apakah benar nggak ini IP-nya. Ya, seharusnya kalau pakai lookup ya benar ya, NS lookup ya. Agak lama ini ya. Nah, nanti Anda lakukan ini ya, NS lookup 5 domain minimal ya, yang berbeda ya. Masing-masing orang tentunya saya rasa nanti bisa cari yang berbeda-beda ya, mungkin yang umum-umum oke lah, mungkin ada yang sama ya, tapi kan biasanya setiap mahasiswa punya
preferensi sendiri-sendiri kan. Misalkan ada yang suka game, ada yang suka baca berita mungkin ya. Dari situ aja ya. Mau yang di NSLOOKUP apa ya. Misalkan Kompas misalkan ya. Nanti akan tahu ya. Tahu ya. Ternyata Kompas di sini nanti dia punya beberapa IP ya. Mungkin nanti satu domain ya itu punya output yang berbeda-beda ya. Dan untuk UIS tadi ya kita coba di sini ya. UIS pakai UIS lookup ya misalkan. Nah ini ya tadi untuk memverifikasi aja ya ini ya misalkan yang Anda lakukan ini nanti ya lookup nama domainnya nanti kan tahu IP-nya ya. Berarti kan artinya kayak gini ya www.facebook.com itu merupakan DP atau pemetaan dari IP ini ya. Kompas pemetaan dari IP ini. Untuk memastikan ya Anda bisa lakukan sebaliknya ya. Yang tadi pakai UIS ya misalkan pakai tool UIS ya. Masukkan aja IP-nya, benar nggak ini IP-nya Facebook? Ternyata benar ya. Registernya ini ya. IP-nya yang ini tadi 157.240.208.35 itu IP lokasinya di Amerika ya. Yang meregistrasi ini perusahaannya Facebook ya. Kemudian diregistrasi di tanggal 24 Agustus 2004 ya. Resolve host-nya. Nah, ini berarti ini servernya ya, ini. @mini dan seterusnya ini ya, facebook.com IP-nya ini ya dan seterusnya nanti ya. Nah, biasanya UIS itu kalau di UIS ada yang di hidden ya, ada yang bisa dilihat informasinya itu macam-macam. Nah, maka nanti Anda bisa coba ya untuk prakteknya pakai langsung di CMD ya, terus pakai NSLOOKUP. Terus yang kedua nanti Anda bisa pakai sebuah tool ya, contohnya untuk query DNS ya. Contohnya ini Dik ya. Nanti Anda bisa lakukan dik nama domainnya ya, dik.google.com ya dan seterusnya. dik.detik.com ya misalkan nanti di situ ditampilkan apa? Query-nya ya, header-nya ya. Kelihatan namanya, terus kelihatan servernya ya ini. Contohnya ya. Kemudian mungkin kelihatan IP-nya nanti di situ ya. Kalau DNS ini hubungannya sama port 53 ya itu. Oke, kira-kira itu yang Anda lakukan di masing-masing di 5 website yang berbeda ya. Untuk NSLOOKUP sama DIK-nya ya. Terus dibikin laporan ya. Itu. Ini karena sangat mudah sekali ya saya rasa prakteknya ini ya, lakukan sendiri ya. Ya, benar-benar lakukan sendiri ya. Jangan memodifikasi laporan temannya ya. Saya percaya kalau setiap orang pasti preferensinya kan sendiri-sendiri ya. Kalau website kan banyak sekali ya. Nah, itu nanti Anda bisa apa? Nyarinya bebas ya, enggak saya batasi kan ini. Monggo bebas nanti ini ya. 5 website yang berbeda. Saya rasa kemungkinan besar kemungkinan apa yang dilakukan oleh mahasiswa websitenya sama itu kecil sekali ya, karena website itu kan domainnya atau website itu kan banyak sekali ya, dan masing-masing preferensinya orang beda-beda ya. Nah, nanti Anda kerjakan ini ya, saya rasa nggak sulit ya ini ya, Anda praktekkan. Nah, gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin silahkan.